Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bersama saya Kang Iting, saya akan membahas tentang cycling. Jadi apa sih itu cycling dalam seni aquascape atau hobi aquascape? Jadi cycling atau dulu kita kenal dengan siklus nitrogen itu adalah proses di mana amonia atau zat senyawa kimia yang berbahaya di dalam sebuah akuarium akan diproses oleh bakteri menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat, yang dimana nitrat itu sangat bermanfaat untuk tumbuhan sebagai nutrisi. Jadi cycling itu seperti itu bro. Nah, dalam sebuah akuarium biasanya kalau di awal setup itu kita harus melakukan cycling agar nanti ketika kita setup akuarium itu kadar amonianya sudah 0 ppm sehingga menghambat pertumbuhan dan spora dan alga. Jadi itu tujuannya yaitu untuk menghambat pertumbuhan spora dan alga di dalam tank kita. Selain itu juga cycling juga itu bisa membuat air kita jadi lebih mature. Jadi tumbuhan dan hewan yang kita taruh di dalam tank itu akan lebih sehat. Jadi seperti itu bro. Nah, jadi proses cycling itu membutuhkan media seperti bakteri. Nah, jadi bakteri seperti apa yang digunakan dalam proses cycling? Yaitu dalam sebuah aquascape itu kita gunakan adalah bakteri aerob atau bakteri yang bisa hidup menggunakan oksigen. Jadi bakteri itu ada dua jenis. Yang pertama bakteri aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen, dan yang kedua adalah bakteri anaerob atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Dalam siklus nitrogen ini bakteri akan merubah bakteri akan bekerja dalam siklus berubah amonia menjadi nitrit kemudian nitrat. Itu membutuhkan 4,5 mg oksigen terlarut dalam hal ini. Jadi dalam proses cycling kita wajib itu menyalakan aerator agar kandungan oksigen di dalam air kita di tank kita itu tercukupi untuk bakteri agar bisa lebih optimal gitu bro. Jadi cukup hidupkan aerator aja dan filter agar sirkulasi air itu terus mengalir dan menghasilkan oksigen terlarut. Nah, jadi bakteri aerob ini juga memiliki beberapa kekurangan bro. Yang pertama dia itu hidup secara aerob atau hidup membutuhkan oksigen. Jadi dalam tank kita harus tersedianya oksigen terlarut agar dia bisa hidup dan beraktivitas secara optimal. Yang kedua, bakteri aerob ini agar bereaksi secara optimal itu pada pH 7,5 sampai 8,5. Jadi pH airnya juga harus dijaga bro, harus dicek secara berkala. Selanjutnya, bakteri aerob ini bisa optimal pada suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Jika suhu di bawah 20 derajat Celcius, maka aktivitas metabolisme dari bakteri ini akan menurun. Dan jika suhu mencapai 35 derajat Celcius, maka bakteri ini akan stres karena enzimnya yang rusak akibat menaiknya suhu tersebut. Nah, yang selanjutnya, bakteri aerob ini sangat sensitif akan kehadiran cahaya, terutama pada cahaya yang mendekati spektrum ultraviolet. Jadi pada saat cycling lampu itu harus dimatikan bro. Lagi pula nggak ada gunanya juga nyalain lampu, pemborosan juga. Bakteri aerob ini sangat lamban dalam pembelahan sel. Untuk sekali pembelahan sel dia membutuhkan waktu 8 jam. Nah, jadi kan proses cycling itu kan membutuhkan kinerja dari bakteri sendiri, bakteri ini. Jadi kita harus tahu bakterinya karakter seperti apa, harus kita rawat agar dia bisa bekerja secara optimal di akuarium kita, agar proses cycling kita tidak gagal. Nah, terus langsung kita mengenai
gimana cara cycling. Nah, ini adalah tank akuarium saya. Ini umurnya baru sekitar 10 hari. Ini saya sedang melakukan cycling. Dalam proses cycling ini kita hanya perlu menghidupkan filter dan aerator. Lalu ini saya memberikan termometer untuk mengecek suhu agar suhunya itu stabil di angka 27 derajat Celcius. Nah, jadi seperti ini bro. Ini kita lakukan kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, ketika 14 hari itu kita cek kadar amonianya apakah sudah 0 ppm. Ketika sudah 0 ppm itu berarti tank kita sudah siap untuk di planting. Nah, ini prosesnya seperti ini. Sebenarnya sih kalian nggak perlu nyalakan lampu. Ini saya nyalakan karena hanya untuk kebutuhan buat video aja, biar terlihat lebih jelas. Ya, kalian jangan lihat setupnya, saya nggak pandai dalam men-setup akuarium. Ya, seperti inilah hasilnya. Dan untuk cara treatmentnya selama masa cycling, kalian cukup mengganti air aja bro. Kalian mengganti air, nggak usah banyak-banyak. Saya kemarin ganti di hari kedua itu saya ganti sekitar 70%. Kenapa banyak sekali 70%? Karena saya untuk mengurangi zat tanin yang berlebihan pada tank akuarium kita. Itu airnya jadi warna kuning bro. Itu zat tanin yang keluar dari pupuk dasar maupun dari kayu. Padahal kayu udah saya rebus terlebih dahulu, tapi tetap masih mengeluarkan zat tanin. Alhamdulillah sekarang zat taninnya sudah hilang. Dan di hari ketiga itu saya water change lagi sebanyak 30%. Dan 3 hari kemudian itu saya water change lagi atau ganti air lagi bro, 30% lagi. Dan setiap 3 hari itu saya ganti air secara terus menerus sampai sekarang. Nah, ini hasilnya. Jadi perawatannya seperti itu aja bro dalam masa cycling. Nah, kenapa kita harus rutin ganti air 3 hari sekali itu 30%? Karena bakteri yang aktif atau yang terbentuk dalam substrat ini, di dalam rumah-rumah bakteri ini jumlahnya masih sedikit bro. Sedangkan jumlah kadar amonia di tank yang baru setup itu biasanya sangat banyak. Jadi ketika jumlah amonia lebih banyak dari jumlah bakteri, maka nanti bakteri akan tidak bisa menyerap seluruh amonia yang ada di dalam tank. Nanti akibatnya ketika ada amonia yang berlebih, itu akan menjadi sumber makanan utama bagi spora atau bibit alga. Seperti itu. Nah, ketika spora sudah tumbuh, dia akan menjadi alga, yang alga itu akan sudah tidak makan amonia lagi, tapi alga atau spora yang sudah dewasa itu akan makanannya itu adalah nitrat, yang dimana nitrat itu adalah nutrisi untuk si tumbuhan kita. Jadi nanti tumbuhan kita akan kekurangan nutrisi karena nutrisinya terambil oleh alga. Seperti itu, yang pada akhirnya tumbuhan kita akan melting dan pada akhirnya juga bisa mati. Jadi seperti itu bro. Oke bro, jadi penjelasannya seperti itu ya. Udah ngerti ya apa itu proses cycling, tujuannya apa. Jika kalian ada kritik dan saran atau masukan, silahkan kalian komen di bawah. Oke, saya Kang Iting. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.